Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa tetap melaksanakan tugas kita selaku umat Islam, yaitu menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Dan salam tidak lupa kita lainkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah sehingga kita bisa mengambil kesempatan dari masa hidup kita ini untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang-orang yang insya Allah bermanfaat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita sering berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita ini semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pendiri Nahdlatul Wathon, bab yang ke-8. Sebelumnya kita sudah mempelajari adik-adik tentang organisasi. Jadi organisasi itu adalah sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Salah satu organisasi yang ada adalah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam istilah Kementerian Dalam Negeri namanya Ormas, organisasi kemasyarakatan yang beragama Islam. Sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, sama juga itu organisasi kemasyarakatan Islam namanya. Ada juga organisasi politik. Organisasi politik itu seperti partai. Ada partai Gerindra, ada partai PDI, ada partai Hanura, ada partai Golkar, dan lain sebagainya. Itu namanya organisasi politik. Nah, Nahdlatul Wathon sebagai organisasi kemasyarakatan Islam didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Coba ulangi. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Siapa nama kecil beliau? Mustafa. Ya, Muhammad Mustafa. Tahun berapa beliau dilahirkan? 1898. Itulah yang akan kita bahas sekarang, yaitu pendiri Nahdlatul Wathon. Jadi beliau ini salah seorang pahlawan nasional. Siapa yang tahu apa itu pahlawan nasional? Hah? Apa itu pahlawan? Hah? Pahlawan adalah orang yang telah berjasa, dalam hal ini untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita baca dulu. Organisasi Nahdlatul Wathon didirikan oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau juga disebut dengan Maulana Syekh, Tuan Guru, Datuk, dan lain-lain.
Nama kecil beliau adalah Muhammad Sabgab. Nama itu diberikan oleh ayahanda beliau yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Majid, yang terkenal dengan sebutan Guru Mukminah atau Bumi. Sedangkan ibu beliau bernama Hajjah Halimatus Syahid. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di kampung Berni, Ancol, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1898 Miladi. Beliau adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara kandung, yakni Siti Syarbini, Siti Cilah, Hajjah Saudah, Haji Muhammad Sabur, dan Hajjah Masyidah. Sejak umur 5 tahun beliau sudah mulai belajar baca Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama langsung dari ayahanda beliau, Tuan Guru Haji Abdul Majid. Pada umur 8 tahun beliau masuk sekolah rakyat selama 4 tahun di Selong, Lombok Timur. Sekolah rakyat adalah sekolah sejenis sekolah dasar yang sekarang. 4 tahun kemudian beliau menamatkan sekolah rakyat dengan nilai yang sangat bagus. Beliau juga belajar ilmu nahu, ilmu saraf, dan ilmu keislaman lainnya pada Tuan Guru Haji Syarafuddin Pancor dan Tuan Guru Haji Abdullah bin Ahmad Dulaji Kelayu. Beliau sangat taat pada seluruh perintah ayah, ibu, dan gurunya, serta tiap akan berangkat ke sekolah atau pergi mengaji, dia selalu pamit mohon izin kepada ibu dan bapaknya sambil bersalaman dan mencium tangan orang tuanya. Kemudian orang tuanya, terutama ibunya, mendoakannya dengan ucapan, semoga engkau mendapat ilmu yang barokah. Setelah ibunya mendoakan, barulah beliau berangkat sambil mengatakan amin. Siapa yang anak MI di sini kalau berangkat sekolah salaman sama ibunya, angkat tangan. Harus jujur. Siapa yang tidak jujur, awas. Siapa yang selamat sama ibunya kalau pergi sekolah? Oke, yang mondok kalau pergi sekolah siapa yang selamat sama ibunya? Dia pergi ke sini, ketika pulang maksudnya pergi ke sini, kan itu pergi sekolah namanya. Masa tidak pergi sekolah? Kalau orang mondok itu man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat pergi menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang. Jadi keutamaan orang-orang mondok itu, walaupun orang sudah pulang sekolah, dia masih dalam keadaan sekolah. Kenapa? Karena masih jauh dari rumahnya. Kalau orang mondok itu, dia seperti orang sekolah. Kalian kalau sudah pulang, yang ini pulang dari sini ke rumahnya, sudah menuntut ilmunya selesai. Pahala berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillahnya itu sudah selesai. Tapi kalau orang mondok ini, dia masih berjihad. Pulang sekolah, dia harus antri makan, dia sholat berjamaah, dia harus siap-siap untuk nyuci pakaiannya, dia harus siap-siap untuk mandi. Semua proses-proses yang dia lakukan itu masih termasuk pahala jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena kalian sudah berniat keluar dari rumahnya. Kapan itu selesai? Kalau kalian sudah kembali ke rumahnya, baru pahala jihad di jalan Allah itu berhenti. Itu sebabnya kalau kita mondok itu pahalanya besar dan banyak, karena kita rela meninggalkan rumah demi mencari ilmu. Kalian juga yang ini sudah mulai memperpanjang durasi yang berada di sekolah. Semula sampai zuhur, sekarang sudah sampai asar.
Berarti ada penambahan waktu pahala. Kalian bersyukur. Alhamdulillah. Siapa yang mau pulang zuhur angkat tangan. La ilaha. Yang ini siapa yang mau pulang zuhur angkat tangan. Nah, TK pinter dia, kita tanya ini TK angkat tangan. Tepuk tangan untuk TK. Yang TK, siapa yang salaman dengan ibunya ketika berangkat sekolah? Masya Allah, BWNI selamat ya. Yang Emi, siapa yang salaman sama ibunya, bapaknya ketika berangkat sekolah? Oke. Siapa yang tidak pernah salaman sama bapak dan ibunya ketika pergi sekolah? Ada nggak pernah selamat sama orang tuanya Anda? Mana ada ini? Harus mulai besok selamatnya. Ini siapa namanya? Rizky, selamat ya. Hah? Apa dulu? Oh, Malaysia. Ini apa tidak? Balik, selamat barang ini ambil. Kalau bapak tidak ada di rumah, selamat sama ibu. Siapa yang dikasih belanja sehari 5.000 angkat tangan? Masya Allah. Siapa yang dikasih belanja 3.000? Siapa yang dikasih belanja 4.000? Oh, udah berlaku, udah diangkat tangan ini. Siapa yang dikasih belanja 2.000? Siapa yang dikasih belanja 500? Biasa sudah angkat Ustaz Kalimudin aja. Kalau kita dikasih belanja sama orang tua, berarti kita harus selamat ketika ngambil belanja. Awas besok kalau ada yang ambil belanja langsung lari. Oh, kita akan hukum di sini nanti. Harus kalau mau ambil belanja sama orang tuanya, setelah ambil belanja harus seperti cara Bapak Maulana Syekh, yaitu Muhammad Segap yang kecil. Kalau beliau mau pergi sekolah pasti salaman dengan orang tuanya. Ambil nanti ibunya berdoa, semoga engkau mendapat ilmu yang barokah. Baru beliau menjawab, amin. Baru pergi sekolah. Nanti besok kalau orang tuanya tidak berdoa, bilang sama orang tuanya ya, ini yang mereka ina berdoa yang baik itu. Kalau kita lalu sekolah nih wah bega deh. Coba yang TK dulu. Ina, ikuti saya. Ina, berdoa yang itakan. Ayo ikut semuanya, harus ikut atau sama Edi juga. Siap. Ina, berdoa yang itakan. Kita lalu sekolah nenewa. Berdoa yang aku jadi ustazah. Nah. Ini yang laki-laki, siap. Ama, berdoa yang itakan. Kita lalu sekolah nenewa. Ayo ikut yang semuanya. Kalau ada satu yang tidak ikut, kasih tahu saya. Berdiri sekarang di depan. Ini bilangnya sama
Ina amaknya nanti kalau mau pergi sekolah, begitu ambil uang langsung bilang, Ina, semuanya kalau gitu. Ina, berdoa yang itakan, kita lalu sekolah nenewa. Berdoa yang kita jadi guru. Doa yang kita jadi pilot. Doa yang kita jadi artis. Artis yang beriman, Ina. Udah hafal? Nah, besok bilang itu sama ibu bapaknya di rumah. Begitu mau sekolah dikasih uang. Begitu uangnya sudah dipegang sebelum diambil bilang, stop. Tahan. Ina. Coba ulangi. Stop, tahan. Ulangi. Ambil uangnya sama orang tuanya, dikasih ini 2000. Swing. Nah, begitu dikasih apa bilangnya? Stop, tahan. Langsung bilang, Ina. Doa yang itakan. Kita lalu sekolah nenewa. Doa yang aku jadi guru. Doa yang aku jadi ustad. Doa yang aku jadi ojek. Ojek yang beriman. Tidak apa-apa, jadi apapun boleh adik-adik. Yang penting beriman. Jangan sampai maunya jadi presiden, tapi presiden korupsi. Na'udzubillahi min. Gak boleh. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi ustaz, mau jadi ustazah, mau jadi pilot, boleh. Tapi harus beriman. Itulah salah satu yang perlu kita contoh dari guru besar kita, sang pahlawan nasional, yaitu Almarhumah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru lanjut. Pada tahun 1321 Hijriah bertepatan dengan 1923 Miladiah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berangkat ke tanah suci Mekah untuk menuntut ilmu keislaman. Beliau diantar langsung oleh ayahanda beliau, Tuan Guru Haji Abdul Majid. Dan ibunya Hajah Halimatus Sa'diyah. Bahkan ibunya langsung menemani beliau ke tanah suci Mekah sampai wafat di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dimakamkan di makam Mu'alla. Makam mana? Makam Mu'alla atau makam Ma'la. Makam Ma'la itu adik-adik berada di dekat Masjidil Haram, tidak terlalu jauh. Kalau kita jalan mulai dari tempat sa'i, kita jalan ke sana bisa sekitar 5 sampai 10 menit. Ya 5 menit lah nyampe kita di makam Ma'la. Mudah-mudahan adik-adik nanti sekolah ke sana. Sekolah di makam Ma'la. Sekolah di Makkah Al-Mukarramah. Di dalam tidak suci Makkah Al-Mukarramah, mula-mula Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Masjidil Haram, kemudian di Madrasah As-Saulatiyah. Jadi beliau belajar dulu di Masjidil Haram. Setelah itu, setelah pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru setegah, jujur ikhlas suci. Pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru setegah, jujur ikhlas suci. Mengajar bukan karena memberi atau kursi, hanya semata-mata bebas karena ibadah. Jadi setelah beliau ini memilah memuluh dan guru ini, ketemulah beliau dengan Madrasah As-Saulatiyah. Beliau mencari-cari, pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Dilihat guru mana yang tegak,
Berusaha tegak, kanca jujur. Nah, jadi guru itu selain tegak, tidak boleh dia lemas-lemas. Guru itu tidak boleh sekarang bilang haram, tinggal sebentar halal, tinggal sebentar halal. Oh, tidak boleh sekali haram tetap haram. Tegak. Kecuali ada sebab musabab yang menjadikannya boleh sesuatu yang haram itu. Ada darurat, ada pertimbangan usul fikih baru. Setelah beliau mencari-cari, maka beliau menemukan madrasah as-salatiyah, yaitu tempat para guru-guru yang luar biasa. Alhamdulillah, apa pernah sekolah di sana. Ada yang mau sekolah di madrasah as-salatiyah, angkat tangan. Tapi madrasah as-salatiyah sudah tidak menerima siswa baru. Kasihan adik-adik terlambat lahir. Tapi insya Allah madrasah Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok ini tidak kalah, karena guru-gurunya adalah cetakan madrasah as-salatiyah. Jadi kalian harus bersyukur, beribu syukur bisa belajar pada orang-orang yang pernah belajar di madrasah as-salatiyah. Selain tegak ikhlas, nanti pandiman milih guru tahu ngaji, urusan tegakkan ke ikhlas apa? Urusan tegakkan ke jujur. Harus guru itu jujur, gak boleh ada guru yang pembohong. Ada makanya kalau mau jadi ustaz-ustazah, niatkan belajar dari sekarang. Harus kita Siapa yang suka lekak di sini angkat tangan. Siapa yang suka bohong angkat tangan. Allah, pengakuan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk TK. Ini TK luar biasa. Yang penting angkat tangan sudah. Masya Allah. Ini ada yang seksi TK ini. Kenapa dia buka sebelah ini tangannya ini? Seksi aja itu. Kenapa dibuka sebelah bajunya? Bajunya kebesarannya. Perhatikan. Jadi harus jujur. Tidak boleh bohong. Karena bohong itu sumber kesesatan. Kalau orang sudah biasa bohong, maka dia akan sesat dan menyesat. Makanya berusaha kita untuk jujur. Tidak boleh kita bohong. Siapa yang ngentut terus tidak mengakui entutnya, angkat tangan. Siapa yang kemarin saya lihat, apa dia bilang? Oh, ini ngentut, padahal dia yang ngentut. Ayo, siapa itu? Angkat tangan. Oh, ini lebih dari kata siapa namanya? Lebih baik kita ngaku. Kalau kita pernah ngentut, akui saja, jangan pura-pura. Siapa aja ini ngentut? Siapa ini ngentut? Padahal dia baru saja, cuman suaranya enggak. Bukan gitu suaranya, ternyata suara kentutnya lain. Gimana suaranya? Karena suara kentutnya bagus, kecil, akhirnya bisa dia simpan suaranya. Gak ada yang dengar. Gara-gara ada yang dengar, apa dia bilang? Hai ngentut, ngentut. Padahal dia sendiri yang ngentut. Gak boleh bohong. Kalau ngentut ngaku aja. Siapa yang ngentut?
caranya? Tidak boleh bohong. Siapa yang bohong, ia akan dibawa terjerumus ke pintu neraka. Nah, karena bohong itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan orang yang bohong itu kepada pintu kesesatan. Selain dia tersesat, dia akan menyesatkan. Siapa yang berani bohong? Ada yang berani bohong? Tidak boleh bohong. Kalau gitu saya tanya sekarang, siapa yang di rumah sering kalau disuruh sama ibunya dia tidak mau gara-gara pegang HP? Jujur. Siapa yang kalau sudah pegang HP tidak mau disuruhin sama inaknya, angkat tangan. Jujur ini, siapa yang kalau sudah main HP tidak mau? Jujur. Siapa yang kalau sudah pegang HP tidak mau disuruh berinteraksi? Angkat tangan. Siapa yang di rumah suka main HP? Angkat tangan. Yang ini, kalau di rumah dikasih sama ibunya atau bapaknya pegang HP? Yang dikasih pegang HP oleh ibunya, angkat tangan. Yang suka pinjam HP ibunya, angkat tangan. Siapa yang suka pinjam HP bapaknya, angkat tangan. Tak ada yang ngaku. Berarti ini tidak jujur. Siapa yang tidak jujur maka akan tersesat. Ada yang mau tersesat? Tak ada. Makanya sekali lagi saya tanya sekarang, siapa yang kalau di rumah dikasih minjem HP sama bapaknya? Katakan. 1, 2, 3. Jangan takut, tidak akan saya makan. Siapa yang di rumah suka pinjam HP bapaknya? Angkat tangan. Oke, siapa yang di rumah suka pinjam HP ibunya? Siapa yang di rumah suka pinjam HP papunya? Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau buka HP, siapa yang suka buka YouTube? Siapa yang suka buka FF? Siapa yang suka buka Mobile Legend? Siapa yang suka buka TikTok? Astagfirullah, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afidni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an واتوب علينا توبة نصوحا واتوب علينا توبة نصوحا.
Hasbi Rabbi Jalla fi qalbi Mudah-mudahan siapa yang suka tidak mau disuruh sama ibunya, tidak mau disuruh sama bapaknya, gara-gara HP bertaubat. Amin ya Rabbal. Siapa yang kalau disuruh beli piksin tidak mau pergi beli piksin? Ada? Tahu nama piksin? Apa nama piksin? Bang Suna. Siapa yang kalau disuruh makan tidak mau gara-gara tonton YouTube? Angkat tangan yang suka tidak mau makan gara-gara YouTube. Angkat tangan. Ulangi. Siapa yang kalau lagi nonton tidak mau dia disuruh makan? Angkat tangan. Adik-adik ini terutama umur-umurnya ini harus banyak bermain-main dengan alam nyata. Tahu nama alam nyata? Tahu? Apa? Main sama kelinci, main sama meong, main sama balang, main sama lepang, main sama olek, main sama lumba, main sama edes. Daripada main dengan HP, lebih baik main dengan tedes, lebih baik main dengan olek.
Tapi jangan dimakan uletnya ya. Ada yang suka makan ulet di sini? Ada di sini anak-anak kecil ini tidak takut dia sama ulet. Siapa yang takut sama ulet angkat tangan? Siapa yang tidak takut sama ulet angkat tangan? Jadi adik-adik harus ingat, kita harus berusaha kalau mau pergi ngaji, pergi sekolah, harus salaman dengan orang tua. Saya tanya adik-adik, kalau kalian mau pergi sekolah tapi tak dikasih belanja sama Ina, mau selamat? Ini yang MI. Kalau besok saya suruh orang tuanya tidak usah kasih belanja, pergi sekolah nggak usah dikasih belanja, saya bilang sama orang tuanya, mau selamat sama orang tuanya? Masa? Tak cemumutan nanti, tidak lanjut nanti, tidak pucung-pucung. Yang panik, yang MI. Mulai besok kita suruh orang tuanya untuk tidak usah kasih belanja. Setuju? Setuju tidak usah ada belanjanya? Keberatan deh. Baiklah adik-adik, tinggal sedikit kita baca. Beliau belajar di Tanah Suci Makkah selama 12 tahun, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1934 atas perintah guru beliau yang paling dikagumi, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad. Siapa nama gurunya? Syekh Muhammad Hasan Al-Mashyad. Siapa? Yang besar. Siapa nama guru Maulana Syekh? Ya, itu guru beliau yang paling utama. Setiba di Kuala Lumpur beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Jadi yang pertama yang beliau dirikan adalah santren. Apa? Santren. Siapa yang pernah lihat santren Al-Mujahidin? Tidak ada. Oh. Santren Al-Mujahidin itu besarnya seperti ini, dibagi dua. Tengahnya ini besar, kecil santrennya. Di sana tempatnya beliau mulai mendidik manusia. Jadi Maulana Syekh itu pulang bukan mau-maunya, pulang atas perintah guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad. Setelah nyampe Lombok, beliau mendirikan santren namanya Al-Mujahidin. Sampai sekarang santrennya ada. Santren itu sekarang tahu adik-adik siapa yang punya santren itu sekarang? Ya, mau adik-adik saya kasih tahu? Siapa yang mewarisi santren itu sekarang? Siapa yang tahu? Siapa yang mau tebak-tebakan? Ya, siapa kira-kira? Ustaz Kasar. Dawana. Siapa kira-kira? Ya, siapa? Siapa yang mau tebak-tebakan ini yang SMP? Siapa kira-kira yang sekarang ini santren yang pertama didirikan? Namanya pesantren Al-Mujahidin. Besarnya tidak terlalu besar. Siapa sekarang yang memilikinya? Ada yang mau tebak-tebakan ya? 100. Tepuk tangan. Jadi yang punya pesantren Al-Mujahidin itu sekarang adalah ketua yayasan kita, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Laju Gede Muhammad. Jadi kalau ada-ada mau ke sana, lihat di mana tempat Maulana Syekh pertama kali mengajar manusia di Lombok, bisa insyaallah ke sana. Tapi nanti kita bergerombolan.
Mudah-mudahan kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan tidak bisa. Sejarah. Jadi pertama kali Maulana Syekh pulang nyampe Lombok mendirikan Pesantren Al-Mujahidin. Di sanalah baru setelah itu didirikan Madrasah NWDI. Madrasah NWDI. Bukan organisasi NWDI, bukan. Jadi kalau ada yang menyamakan antara Madrasah NWDI dengan pondok organisasi NWDI, berarti dia sedang salah. Harus diluruskan siapapun dia. Jadi Madrasah NWDI yang didirikan oleh Al-Maghfur Bapak Maulana Syekh. Baru setelah itu, karena Madrasah NWDI khusus untuk orang laki-laki, untuk perempuan Maulana Syekh mendirikan Madrasah NBDI. Yang TK kita akan tanya, kau TK, apa nama madrasah untuk laki-laki? Astaga, dia tidak dengar saya ini, sehingga kita harus habiskan giginya sekarang juga. Oh, anak-anak TK, apa nama madrasah yang didirikan Maulana Syekh khusus untuk perempuan? Astaga, mama, dia 2 kali lipat sudah ini. Madrasah yang didirikan untuk perempuan namanya Madrasah NBDI. Madrasah untuk laki-laki namanya Madrasah NWDI. Paham? Apa namanya madrasah untuk perempuan? NBDI, Nahdlatul Banat. Apa nama madrasah untuk laki-laki? Madrasah NWDI. Itu madrasah, bukan organisasi. Jadi kalau dibilang organisasi Nahdlatul Watan dan organisasi NWDI adalah dua-duanya karya Maulana Syekh, itu namanya lekak bin bohong. Yang benar adalah Madrasah NWDI dan organisasi Nahdlatul Watan, itu yang menjadi karya Al-Maghfur Bapak. Tapi kalau ada yang bilang, oh, organisasi NW dan organisasi NWDI adalah karya daripada pahlawan nasional Maulana Syekh, maka itu namanya Lekatul Gaila. Tahu namanya Lekatul Gaila? Bohong, itu namanya bohong. Tidak boleh kita bohong. Bilang saja, oh, Nahdlatul Watan karya Maulana Syekh. Allah, NWDI karya saya. Akan keren itu. Karya saya. Harusnya begitu. Allahu a'lam bishawab. Yang penting adik-adik, jangan kita ikuti orang yang suka bohong. Kita harus berusaha untuk jujur. Walaupun setiap dari kita pasti ada bohong kita, dan tidak ada orang jujur 100%. Tidak ada. Susah sekali jujur 100%. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita tahu ada orang bohong, jangan ikuti dia. Harus kita ikuti orang yang jujur. Dan juga sedikit, beliau pernah menjadi anggota konstituante dan MPR RI serta pernah menjadi penasehat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau aktif mengajar dan berdakwah keliling desa di Pulau Lombok. Di sela-sela kesibukan beliau mengajar dan berdakwah, beliau menyempatkan diri untuk mengarang kitab. Karangan beliau banyak sekali. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Sasak, ada yang bahasa lagu-lagu juga. Beliau juga seorang pejuang perintis dan pelopor kemerdekaan RI. Pada zaman revolusi beliau menjadikan Madrasah NWDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, mengusir para penjajah. Siapa yang menjajah kita, adik-adik? Siapa juga yang menjajah kita, adik-adik?
Adik-adik. Oh, adik-adik. Alhamdulillah. Yang menjajah kita pertama adalah Belanda. Berapa tahun kita dijajah sama Belanda? Siapa yang bisa jawab, teman-teman? Berapa tahun? Berapa tahun kita dijajah sama Belanda? 350 tahun. Berapa tahun kita dijajah oleh Jepang? Kurang lebih 3 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah. Di mana rahmatullah? Hah? Beliau berpulang ke rahmatullah. Di mana rahmatullah? Ini adalah bahasa kiasan namanya. Bukan berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu ada tempat. Nah, artinya beliau meninggal dunia pada hari Selasa 20 Jumadil Akhir 1418. 1418 Hijriah. Bertepatan dengan 21 Oktober 1997. Berarti ini beliau meninggal dunia di hari lahirnya Nada Mulaika pada tanggal 21 Oktober. Jadi kapan Nada Mulaika ulang tahun, disitulah hari haul daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bisa kebetulannya. Dia meninggal pada pukul 19, yaitu jam 7.53 menit setelah Isya. Beliau dikebumikan di Pancor. Ini perjuangan beliau tidak boleh berhenti dan kita lanjutkan bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama melakukan menyanyikan lagu Kami Benihan bersama-sama. Semua tangan di atas. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kami Benihan. Biar lebih bersemangat, kita berdiri semua, gerak. Semua di Shopee gratis ongkir. Jangan ada Putra. Kami beriman ada terlalu setia, mematangkan jiwa.
Kita dulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lana bima an'amta An'amta wa bihaqqina wa haqqi alaina wa Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Amin. Iya. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa inna wa inna bis-salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka lana wa anfusana wa lana wa auladana wa ma la nas'aluka ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ingat